Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah. Jangan lupa kita juga senantiasa menyampaikan salam salawat kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Mengapa materi ini saya sampaikan? Karena ternyata banyak anak-anak yang galau ketika orang tuanya meninggal, belum sempat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 14 ayat yang berkaitan dengan bakti anak kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa contohnya, ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah. Ayat ini disambung, wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, baik itu ibumu maupun bapakmu. Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan tidak ada klausul yang menyebutkan ketika masih hidup. Berarti ayat ini berlaku universal, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita telah meninggal dunia, kita harus senantiasa berbuat baik atau birru walidain. Demikian juga di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasaina 'alal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaina niskurni wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami wasiatkan kepada seluruh umat manusia agar senantiasa birru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah, bertambah lemah, menyapih selama 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ingat kamu nanti akan kembali. Ayat ini luar biasa karena tidak menyebutkan kita berbuat baik ketika orang tua kita masih hidup. Artinya ayat ini pun berlaku universal. Hidup ataupun meninggal orang tua harus tetap kita hormati. Demikian juga ayat suci Al-Quran yang lain, 12 ayat suci yang lain yang berkaitan dengan birru walidain. Oleh sebab itu maka dilengkapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang menarik. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda karena ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua saya setelah kedua orang tua saya meninggal dunia? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Na'am itu bahasa Arab, bahasa kita, ya, masih bisa. Kemudian para sahabat ini yang bertanya lagi kepada Rasul, bagaimana caranya ya Rasul? Caranya ada 5 agar kamu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, mensolatkan jenazahnya. Lucu bin aneh ketika ada seorang yang meninggal, anaknya tidak mensolatkan jenazahnya, tetapi hanya menerima ucapan duka di depan rumah. Oleh sebab itu, mulai hari ini saya sarankan, ketika orang tua kita meninggal dunia, kita harus menjadi imam untuk mensolatkan ayah maupun ibu kita bagi yang laki-laki. Kemudian kedua, memohonkan ampun untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Yang menarik, memohonkan ampun tidak ada hitungan hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 2 tahun, nyewu, itu tidak ada di sini. Memohonkan ampun yang paling afdal adalah setelah kita sholat 5 waktu dalam sehari. Paling tidak memohon ampun dengan menyebut kedua orang tua, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu
untuk Allah mengampuni dosa-dosa kepada kedua orang tua kita. Tidak usah perlu kita ke makam setelah kita sholat berdoa seperti itu. Ke makam boleh, tapi jangan sampai keliru, karena kebanyakan orang yang ke makam biasanya keliru. Sampai makam tidak mendoakan orang tua, tapi malah mbah niki putu-putu dosoan mriki didongake nggih sesuk ben matematikane untuk 10. Padahal dulu mbahnya itu matematika blas enggak paham. Nah, ini kesalahan fatal. Kemudian yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah mereka tiada. Oleh sebab itu, maka kebanyakan orang tua yang sudah sepuh, tidak ada jeleknya, membuat wasiat ketika nanti dia meninggal, agar supaya anak-anaknya tidak dalam konteks ini berebut harta waris. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka pemirsa yang dirahmati Allah, setelah nonton tayangan ini, saya sarankan untuk segera bagi waris, waris. Setuju? Kalau tidak punya harta apapun malah bersyukur. Biasanya anak-anaknya guyub rukun karena mau berebut apa, wong tidak memiliki yang bisa untuk dibagi. Oleh sebab itu, maka memenuhi janji orang tua itu menjadi penting ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Yang keempat yaitu menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita yang senasab. Ketika orang tua kita masih hidup, kita guyub rukun dengan kakak, dengan adik kita, Pak D, Pak Le. Tidak ada jeleknya ketika orang tua kita meninggal pun kita masih mau menyambung tali silaturahim yang tidak bisa tersambung kecuali dengan nasab orang tua kita itu. Maka di Jogja ini ada bagus yang namanya terah, pertemuan terah itu perlu diuri-uri. Kalau di Arab namanya bani, pertemuan keluarga besar itu bani. Yang terakhir, Rasulullah menyatakan muliakanlah teman orang tuamu. Ini menarik. Jadi orang tua kita yang punya teman itu senantiasa untuk kita muliakan. Ini 5 hal. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Sahih. Terakhir saya akan menyampaikan hadis yang sangat menarik dan ini bisa dilakukan. Apa itu? Rasulullah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Saat itu saya tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah untuk atas nama ibuku?" Dijawab, "Naam, ya bermanfaat." Maka di depan Rasulullah saat menyatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku bersaksi, bersumpah padamu, kebun kurma yang buahnya lebat ini aku sedekahkan untuk atas nama ibuku." Luar biasa. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada jeleknya suatu saat kita bersedekah atas nama orang tua kita. Dengan demikian maka itu salah satu bentuk dari kita biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kupat janure tuwa, lepat nyun pangapura, kupat duduhe santen, jemi blas mboten enak, kupat lawe tongsen. Enak tenan. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali dengan saya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.